Kultivasi satu klik super system. Bab 736. Judul, Luo Chen telah mendengar bahwa Chang Li telah tiba. Mendengar kata-kata Yun Nichang, ekspresi Zhang Juechen dan Wang Xi juga menjadi serius. Mereka adalah kebanggaan surga teratas di Kekaisaran Awan Terapung, dan masing-masing dari mereka memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri. Mereka tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa, tetapi Luo Chen berbeda. Peningkatan kekuatan Luo Chen terlalu singkat dan seperti mimpi. Mereka harus khawatir tentang kurangnya pemahaman Luo Chen tentang dunia luar. Pada saat itu, dia akan memiliki konflik dengan Istana Langit Dingin. Aku pikir kalian semua telah meremehkan Junior Luo. Pada saat ini, suara tenang terdengar dari tidak jauh. Semua orang menoleh dan melihat Ye Zhangle berjalan dari jauh. Tubuhnya memancarkan niat pedang murni, dan di dalam niat pedang, ada bau darah yang samar. Zhangle, teknik kultivasimu telah berhasil. Yun Nichang merasakan gerakan Ye Zhangle yang tidak biasa, dan matanya sedikit menyipit saat dia bertanya. Dia adalah tunangan Ye Zhangle, jadi dia secara alami tahu jenis teknik kultivasi terlarang yang dimiliki Ye Zhangle. Perilaku aneh yang Ye Zhangle tunjukkan saat ini adalah hasil dari terobosan teknik kultivasi. Aku membuat terobosan dengan mengandalkan Tentosat Medicinal Pool. Ye Zhangle sedikit mengangguk. Zhang Juechen, Wang Xi, dan Yun Nichang semua tahu tentang dia, jadi dia tidak perlu menyembunyikannya. Yun Nichang tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengarnya. Dia bertanya, "Zhangle, kamu bilang kita meremehkan adik Luo Chen. Mungkinkah ada beberapa misteri lain?" Mata Yun Nichang berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Zhangle. Dia kemudian berkata, "Ketika keluarga Ye berada dalam konflik internal, aku terluka oleh Ye Tian. Aku menggunakan kesempatan itu untuk menekan lukaku untuk mengumpulkan efek obat dari 10.000 medicinal pool dan menyerang teknik kultivasi itu. Selama periode ini waktu, Junior Luo membantu menenangkan konflik internal dalam keluarga Luo. Dia pernah berhadapan dengan seorang praktisi alam martial Sein." Ye Zhangle berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Juga, King Xuan senior yang kita lihat saat itu juga adalah seorang praktisi alam martial Sein. Dia bahkan telah mengambil langkah maju, dan hendak melangkah ke ranah di atas martial Sein." Yun Nichang dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zhangle. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua pernah melihat King Xuan sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa King Xuan telah menembus ke tahap martial Sein, dan bahkan menembus ke alam yang lebih tinggi. Meskipun King Xuan telah mengambil alih tubuh Luo Feng yang hancur dan menggunakan kartu truf Luo Feng untuk membangkitkan dirinya sendiri, kecuali Yun Nichang, Wang Xi dan Zhang Juechen juga hadir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa senior King Xuan akan begitu kuat. Mereka tidak berpikir bahwa King Xuan dapat dengan mudah menerobos ke tahap martial Sein hanya dengan mengambil alih tubuh Luo Feng. Satu-satunya kemungkinan bagi King Xuan untuk mencapai level ini adalah bahwa dia setidaknya berada di martial Sein. Jadi begitu, setelah mengetahui hal ini, Yun Nichang dan yang lainnya juga menebak pikiran Ye Zhangle. Bagaimana mungkin Luo Chen, yang mampu menjaga ahli level martial Sein di sisinya, tidak tahu apa-apa tentang situasi di dunia luar? Bakat mereka bahkan tidak sebagus Luo Chen, tetapi mereka sudah sangat dihormati oleh kekuatan di dunia luar, dan direkrut sebagai murid. Bakat Luo Chen bahkan lebih tinggi dari mereka, jadi bagaimana mungkin dia tidak dihargai oleh kekuatan besar di dunia luar? Faktanya, kekuatan utama yang merekrut Luo Chen mungkin bahkan lebih kuat daripada Istana Langit Dingin di lapangan salju. Sementara mereka berempat berbicara, Luo Qingsui juga telah menyelesaikan kultivasinya. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawahnya, membentuk teratai es yang mempesona satu demi satu, membentuk lorong yang menuju ke tanah. Luo Qingsui menginjak teratai es di tanah dan langsung berjalan di depan Yun Nichang dan tiga lainnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 737. Judul, Qingsui memutuskan apa yang dipikirkan Ratu Phoenix. Selamat kepada Luo Sister Sui karena telah meningkatkan kekuatannya. Melihat Luo Qingsui berjalan ke arah mereka, Ye Zhangle dan dua lainnya dengan cepat berkata kepada Luo Qingsui. Adapun Yun Nichang, dia memeluk lengan Luo Qingsui dan dengan penuh kasih berkata, "Ah Sui, kecepatan peningkatanmu terlalu cepat. Awalnya aku pikir aku perlu menyegel tubuh roh 100 bunga untuk jangka waktu tertentu." Dia dan Luo Qingsui adalah teman setia dan Luo Qingsui telah menunjukkan bakatnya yang kuat. Keluarga Yun juga ingin mengikat Luo Qingsui sehingga dia tidak menyembunyikan beberapa rahasia dari Luo Qingsui.
Luo Qingsui sudah tahu bahwa dia adalah tubuh roh 100 bunga, tetapi Luo Qingsui selalu tutup mulut dan tidak mempublikasikannya. Luo Qingsui mendengar ini dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Ini semua berkat Chen. Jika bukan karena ramuan spiritual yang dia temukan untukku, aku tidak akan bisa berubah begitu cepat." Kamu memiliki saudara laki-laki yang baik. Yun Nichang mendengar ini dan tidak bisa tidak berkata dengan sedikit iri, "Sekarang kamu telah berubah menjadi tubuh es ekstrim. Aku khawatir tidak akan lama sebelum orang-orang dari Istana Langit Dingin menemukanmu. Apa yang akan kamu lakukan?" Luo Qingsui ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini dan berkata, "Orang-orang Istana Langit Dingin masih perlu waktu untuk menemukanku. Aku akan memikirkannya lagi." Dia khawatir setelah dia meninggalkan keluarga Luo, tidak akan ada satu menjaga keluarga Luo dan mungkin ada beberapa kecelakaan. Yun Nichang juga terdiam saat mendengar ini. Dia tahu apa yang Luo Qingsui khawatirkan, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana membujuk Luo Qingsui. Bagaimanapun, Luo Qingsui adalah anggota keluarga Luo. Ketika dia pertama kali memasuki Flowing Cloud Institution, dia selalu ingin merevitalisasi keluarga Luo. Untuk meyakinkan Luo Qingsui agar melepaskan keluarga Luo dan pergi ke lapangan salju yang jauh, dia merasa bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. Itu benar, lapangan salju tempat Istana Langit Dingin berada terlalu jauh dari kekaisaran. Itu akan memakan waktu lama bahkan jika kita mengandalkan formasi teleportasi. Mungkin adik Luo Chen sudah kembali pada saat itu. Saat itu juga, kita mungkin juga meminta pendapat adik Luo Chen. Luo Qingsui mengangguk ringan dan tidak berbicara. Yun Nichang dan yang lainnya tidak menyadari bahwa saat mereka berbicara, dalam kehampaan tidak jauh dari mereka, ada sosok yang samar-samar terlihat menatap mereka. Di pinggang sosok itu tergantung liontin giok merah menyala yang tidak lengkap. Orang ini adalah Ratu Phoenix, yang telah menukar setengah dari giok darah Phoenix dari Luo Chen. Setelah kesepakatan dibuat dengan Luo Chen, Ratu Phoenix tidak terburu-buru meninggalkan Kekaisaran Awan Terapung. Sebagai gantinya, dia berkeliling Kekaisaran Awan Terapung. Namun, ketika dia bepergian ke Kabupaten Changlan, dia dikejutkan oleh keributan yang disebabkan oleh Luo Qingsui. Karena itu, dia menyembunyikan dirinya dan bergegas. Fisik es ekstrim. Aku tidak menyangka fisik seperti itu akan muncul di jalan setelah 100 tahun. Huang Mengsuan bersembunyi di celah spasial dan menatap Luo Qingsui. Ada jejak senyum di matanya. Aku pikir Istana Langit Dingin tidak akan bisa duduk diam. Tapi bagaimanapun juga, gadis ini adalah kebanggaan surga klan manusia. Dia seharusnya memasuki Akademi Semesta. Sebagai anggota Akademi Semesta, dia secara alami tidak ingin melihat para jenius klan manusia diserap oleh kekuatan lain. Jika Yun Nichang yang memiliki tubuh spiritual 100 bunga, itu akan baik-baik saja. Meskipun itu dianggap sebagai harta karun, ada banyak badan roh 100 bunga di lembah 100 bunga, dan bahkan tubuh 100 bunga suci tingkat yang lebih tinggi. Demikian pula, meskipun bakat Wang Xi dan Zhang Juechen adalah tingkat atas, mereka tidak unik di dunia luar. Hanya Luo Qingsui yang berbeda. Tubuh es ekstrim tidak muncul selama lebih dari 100 tahun. Di jalan, sejak fisik es ekstrim terakhir dibunuh di Istana Langit Dingin, tidak ada jenius yang memiliki fisik es ekstrim di Istana Langit Dingin. Kultivasi satu klik super system. Bab 738. Judul, Keturunan Sang Legenda Garis Keturunan Klan Luo. Ratu Phoenix bersembunyi di kehampaan dan dengan hati-hati mengukur Luo Qingsui. Jejak keterkejutan tiba-tiba melintas di sepasang mata Phoenix-nya. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki garis keturunan keluarga Luo. Dia adalah ahli alam Saint Lord dan dianggap sebagai salah satu petinggi di Akademi Semesta. Secara alami, dia memiliki beberapa kontak dengan keluarga Luo, salah satu dari 4 keluarga besar di Akademi Semesta. Sebelumnya, perhatiannya tertarik oleh fisik es ekstrim Luo Qingsui, jadi dia secara alami tidak memperhatikan keunikan Luo Qingsui. Tetapi sekarang, setelah memeriksanya dengan cermat, dia dengan cepat menemukan sesuatu yang berbeda. Apakah itu garis keturunan yang ditinggalkan oleh keluarga Luo? Mata Ratu Phoenix berkilat dan dia berpikir dalam hati, jika itu masalahnya, maka kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari Istana Langit Dingin membawa gadis ini pergi. Jenius yang memiliki garis keturunan salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Semesta, keluarga Luo, tidak masuk Akademi Semesta. Sebagai gantinya, dia bergabung dengan Cold Sky Palace of Snowfield. Jika berita seperti itu bocor, itu akan menarik banyak tebakan jahat. Dalam keadaan seperti itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk menyaksikan Luo Qingsui dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Langit Dingin.
Mari kita temui gadis ini dulu. Ratu Phoenix berpikir sejenak, lalu melangkah keluar dari kehampaan dan muncul di langit di atas keluarga Luo. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah 100 tahun, tubuh es ekstrim lain akan muncul di jalan. Ratu Phoenix melangkah keluar dari kehampaan dan berjalan menuju Luo Qingsui dan berkata pada saat yang sama. Melihat Ratu Phoenix tiba-tiba muncul, ekspresi Luo Qingsui dan yang lainnya berubah. Mereka bahkan tidak menyadari kemunculan tiba-tiba Ratu Phoenix. Jika Ratu Phoenix memiliki niat buruk terhadap mereka, maka mereka takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tetapi setelah melihat penampilan Ratu Phoenix dengan jelas, Luo Qingsui dan yang lainnya dengan cepat jatuh ke kondisi yang lamban. Mereka semua telah melihat potret Ratu Phoenix di tangan Luo Chen, dan wanita di depan mereka mengenakan gaun merah menyala. Itu seperti nyala api yang menyala, menyebabkan suhu di sekitarnya naik sedikit. Ada tanda Phoenix berapi-api di dahinya, yang menambahkan beberapa martabat padanya. Luo Qingsui dan yang lainnya yang telah melihat potret Ratu Phoenix secara alami dapat mengenali orang di depan mereka. Tetapi justru karena mereka mengenali siapa orang di depan mereka, Luo Qingsui dan yang lainnya jatuh ke dalam keadaan lamban. Ketika para legenda benar-benar berdiri di depan mereka, mungkin hanya ada sedikit orang yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka. Sepertinya kalian mengenaliku, merasakan perilaku yang tidak biasa dari Luo Qingsui dan yang lainnya. Mata Ratu Phoenix berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Dia telah tinggal di Akademi Semesta selama 300 tahun dan tidak keluar selama 300 tahun. Dia tidak berpikir bahwa Luo Qingsui dan generasi muda lainnya akan dapat mengenalinya. Junior Luo Qingsui menyapa Ratu Phoenix Senior. Setelah mendengar kata-kata Ratu Phoenix, Luo Qingsui memulihkan kesadarannya. Dia dengan hormat membungkuk kepada Ratu Phoenix dan menjelaskan, Junior telah melihat potret senior di tempat saudara laki-lakiku dan dengan demikian memiliki kesan senior. Potretku, mata Ratu Phoenix sedikit terfokus ketika dia mendengar ini dan berkata dengan suara yang dalam, siapa nama saudara laki-lakimu? Dia tidak meninggalkan banyak jejak di benua dan potretnya mungkin diturunkan di dunia. Hanya potret di tangan Luo Chen. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Luo Qingsui, sosok Luo Chen dengan cepat muncul di benaknya. Ada sangat sedikit orang di generasi yang sama yang bisa membuatnya menderita, apalagi generasi yang lebih muda. Dapat dikatakan bahwa sejak dia melangkah ke alam martial Saint Lord, Luo Chen adalah junior pertama yang dia rasa sulit untuk dihadapi, jadi dia secara alami memiliki kesan mendalam padanya. Di sisi lain, identitas Luo Chen juga luar biasa. Dia adalah keturunan dari pedang Ancestor, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan kejeniusan keluarga Xuan Yuan Ao. Masa depannya tidak terbatas, dan bahkan dia harus memperhatikannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 739. Judul, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini, biarkan aku memikirkannya. Luo Qingsui dan yang lainnya semuanya orang pintar. Ketika mereka melihat ekspresi Ratu Phoenix, bagaimana mungkin mereka tidak menebak bahwa Luo Chen dan Ratu Phoenix mungkin memiliki semacam hubungan. Sekarang mereka mendengar pertanyaan Ratu Phoenix, Ye Zhangli dan yang lainnya tetap diam. Mereka tidak jelas tentang dendam antara Ratu Phoenix dan Luo Chen, jadi mereka tidak ingin mengekspos informasi Luo Chen. Pikiran Luo Qingsui serupa, tetapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan Ratu Phoenix, dia tidak bisa tidak menjawab. Setelah hening sejenak, Luo Qingsui memandang Ratu Phoenix dan berkata dengan serius, adik laki-lakiku, Luo Chen, jika saudara laki-lakiku menyinggung senior, junior bersedia menerima hukuman atas nama saudara laki-lakiku. Senior, tolong jangan salahkan saudara laki-lakiku. Kalian berdua memiliki hubungan kakak adik yang dalam. Mendengar kata-kata Luo Qingsui, Ratu Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenang-senang. Bagaimana jika ratu ini bersikeras menyalahkan saudara laki-lakimu? Saat Ratu Phoenix selesai berbicara, sebuah busur yang seluruhnya terbuat dari es muncul di tangan Luo Qingsui. Aura mengerikan yang mengejutkan terpancar dari tubuhnya. Tali busur es jahat mendalam ditarik terbuka dan panah es ditempatkan di tali busur. Panah itu diarahkan langsung ke Ratu Phoenix. Jika senior bersikeras menyalahkan Chen, meskipun Qingsui tidak cukup kuat, saya ingin mengalami keterampilan senior. Aura buruk muncul dari tubuh Luo Qingsui, membuat suara yang jernih. Ketika Ratu Phoenix mendengar ini, dia tertawa ringan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Yuan asli yang agung keluar dari ujung jarinya dan mendarat di tubuh Luo Qingsui, langsung menyegel Yuan asli Luo Qingsui. Keberanianmu terpuji, sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah.
Ratu Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin menantang ratu ini, setelah kamu melangkah ke alam martial Saint Lord, ratu ini dapat memberimu kesempatan. Adapun saudaramu, aku pernah bertemu dengannya sekali. Meskipun kita tidak rukun, kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Setelah mendengar kata-kata Ratu Phoenix, Luo Qingsui sedikit lega. Dia kemudian menatap Ratu Phoenix dan dengan hormat berkata, "Jadi begitu, kalau begitu bolehkah aku tahu masalah apa yang senior untuk datang kali ini?" "Ratu ini datang untukmu." Ratu Phoenix memandang Luo Qingsui dan berkata dengan ekspresi tenang, "Kamu memiliki tubuh es ekstrim. Meskipun basis kultivasimu belum mencapai tahap Martial King, kamu masih memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Semesta. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengikutiku ke Akademi Semesta." Ketika mereka mendengar kata-kata Ratu Phoenix, Ye Zhangle dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang Akademi Semesta yang terkenal? Itu adalah institusi tertinggi klan manusia, dan seseorang tidak dapat bergabung kecuali seseorang adalah kebanggaan surga. Mereka yang keluar dari Akademi Semesta semuanya ahli dengan reputasi hebat, dan Ratu Phoenix sebenarnya ada di sini untuk mengundang Luo Qingsui masuk Akademi Semesta. Luo Qingsui juga sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengejutkan orang-orang dari Akademi Semesta. Setelah hening beberapa saat, Luo Qingsui memandang Ratu Phoenix dan berkata dengan serius, "Senior, dapatkah kamu mempertimbangkannya selama beberapa hari?" Dia tidak tahu di mana Akademi Semesta berada dan takut dia tidak akan bisa merawat keluarga Luo setelah menuju ke Akademi Semesta sehingga dia masih ragu-ragu. "Tidak bisa melepaskan keluargamu?" Ratu Phoenix sangat pintar dan bisa melihat apa yang dipikirkan Luo Qingsui hanya dengan sekali pandang. Luo Qingsui sedikit mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan keluarga Luo. Luo Xiao tidak bisa ditemukan, dan bakat Luo Chen bahkan lebih tinggi dari miliknya. Akan menjadi kerugian bagi keluarga Luo jika kemajuan Luo Chen tertunda karena hal-hal sepele dari keluarga Luo. Dalam keadaan seperti itu adalah pilihan terbaik baginya untuk tinggal di keluarga Luo. Oleh karena itu, meskipun Luo Qingsui sangat tertarik untuk pergi ke Akademi Semesta, dia menahannya. Dia berencana untuk menunggu sampai Luo Chen kembali dan berdiskusi dengannya sebelum membuat keputusan. Kultivasi satu klik super system. Bab 740. Judul, Dalam 7 Hari Ratu Phoenix Menyerah. Melihat Luo Qingsui menganggukkan kepalanya, Ratu Phoenix tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Kebanggaan surga yang memiliki tubuh es ekstrim, untuk keluarga yang tidak memenuhi standar, bahkan undangan dari Universe Academy dikesampingkan. Ini benar-benar membuka matanya. Orang harus tahu bahwa ini adalah Akademi Semesta, institusi tertinggi klan manusia. Itu bukan kekuatan biasa yang bisa ditemukan di mana-mana di wilayah klan manusia. Kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya telah menajamkan kepala mereka dalam upaya untuk memasuki Akademi Semesta. Sekarang, Luo Qingsui benar-benar mengesampingkan undangan Akademi Semesta karena keluarga kecil. Setelah hening sejenak, Ratu Phoenix memandang Luo Qingsui. Dia berkata dengan lemah, "Baik, karena kamu ingin mempertimbangkan, Ratu ini akan memberimu 7 hari. Beri aku jawaban 7 hari kemudian. Ratu ini akan tinggal di sebuah penginapan di kota selama beberapa hari. Jika kamu telah memikirkannya matang-matang, kamu juga dapat datang dan menemukan ratu ini terlebih dahulu. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah pergi sejak lama. Ada terlalu banyak Akademi Semesta di Akademi Semesta. Tidak masalah bahkan jika ada satu badan es ekstrim yang berkurang. Namun, Luo Qingsui berbeda. Dia memiliki garis keturunan keluarga Luo di tubuhnya. Jika hanya itu akan baik-baik saja, tetapi yang paling penting adalah Luo Chen. Dia telah melihat Luo Chen sebelumnya, tetapi dia belum pernah merasakan garis keturunan keluarga Luo di tubuh Luo Chen. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi seperti itu. Salah satunya adalah bahwa Luo Chen bukan anggota keluarga Luo, dan tidak terkait dengan Luo Qingsui. Itulah sebabnya dia tidak memiliki garis keturunan keluarga Luo. Kemungkinan lain adalah bahwa garis keturunan ibu Luo Chen sangat kuat, dan bahkan melampaui garis keturunan keluarga Luo, benar-benar menekan garis keturunan keluarga Luo. Itulah mengapa dia tidak bisa merasakan garis keturunan keluarga Luo di tubuh Luo Chen. Namun, menurut pendapat Ratu Phoenix, kemungkinan kedua bahkan lebih besar. Bagaimanapun, Luo Chen telah dipilih oleh pedang Ancestor. Dia telah memperoleh Sword Crystal of Sword Ancestor dan menjadi salah satu kandidat untuk mewarisi warisan Sword Ancestor.
Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya bakat Luo Chen. Meskipun garis keturunan keluarga Luo kuat, itu mungkin tidak dapat menarik perhatian pedang Ancestor. Fakta bahwa Luo Chen dipilih oleh Sword Ancestor menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan uniknya sendiri. Sangat mungkin bahwa Luo Chen mewarisinya dari ibunya. Selanjutnya, ketika dia pertama kali bertemu Luo Chen memiliki naga api penyucian yang memiliki kontrak jiwa dengan seseorang di sampingnya. Sekarang dia memikirkannya, sangat mungkin bahwa Purgatory Devil Dragon ditinggalkan oleh ibu Luo Chen untuk melindunginya. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya kekuatan ibu Luo Chen. Dan ini juga alasan mengapa dia bersedia memberi Luo Qingsui waktu untuk mempertimbangkan. Mendengar kata-kata Ratu Phoenix, wajah Luo Qingsui dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan hormat membungkuk kepada Ratu Phoenix dan dengan hormat berkata, "Terima kasih senior." Dia tahu betapa arogan permintaannya karena ini setara dengan membuat kondisi dengan Akademi Semesta. Bahkan jika dia, Luo Qingsui, memiliki tubuh es ekstrim, tapi di tempat para jenius berkumpul di Akademi Semesta, itu bukan apa-apa. Bahkan para jenius yang lebih luar biasa darinya mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk membuat persyaratan dengan Akademi Semesta, tetapi dia melakukannya. Ketika dia mengusulkan untuk mempertimbangkan untuk jangka waktu tertentu, dia sudah siap untuk ditolak oleh Ratu Phoenix, tetapi pada akhirnya, Ratu Phoenix menyetujui permintaannya. Apakah karena Chen? Luo Qingsui berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tidak cukup berbakat untuk membuat seseorang seperti Ratu Phoenix berkompromi dengannya. Jelas, Ratu Phoenix bersedia memberinya waktu untuk memikirkannya karena alasan lain. Satu-satunya interaksi antara dia dan Ratu Phoenix hanyalah Luo Chen. Ratu Phoenix Senior, karena kamu berencana untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kamu sebaiknya tinggal di keluarga Luo. Sama seperti Luo Qingsui yang linglung, Yun Nichang diam-diam maju dan menepuk bahu Luo Qingsui sebelum berkata kepada Ratu Phoenix. Kultivasi satu klik super system. Bab 741. Judul, setelah tinggal sementara selama beberapa hari keluarga Luo terguncang. Luo Qingsui ditepuk pundaknya oleh Yun Nichang dan dengan cepat bereaksi. Ratu Phoenix di depannya adalah legenda sejak awal. Jika dia bisa mempertahankan Ratu Phoenix di keluarga Luo, itu akan membawa banyak manfaat bagi keluarga Luo. Mengesampingkan hal-hal lain, jika Phoenix tertarik untuk memberikan beberapa petunjuk kepada orang-orang keluarga Luo, itu akan menjadi kesempatan besar bagi keluarga Luo. Karena senior ingin mensponsori di kota, mengapa kamu tidak tinggal di rumahku? Luo Qingsui memulihkan kesadarannya dan dengan cepat berkata kepada Ratu Phoenix, jika saudara laki-lakiku ada di rumah, dia pasti akan berharap senior akan tinggal selama beberapa hari. Meskipun Luo Qingsui tidak tahu mengapa Ratu Phoenix tampaknya sangat menghargai Luo Chen, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, jadi dia dengan cepat berkata kepada Ratu Phoenix. Mendengar kata-kata Luo Qingsui, Ratu Phoenix merenung sejenak. Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Baginya, sebenarnya tidak ada perbedaan di mana dia tinggal. Namun, dia berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Luo Chen dari keluarga Luo, jadi dia setuju. Dia cukup ingin tahu tentang Luo Chen. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan Phoenix Blood Jade dengan kekuatan martial spirit sudah cukup untuk membangkitkan minatnya pada Luo Chen. Selanjutnya, Luo Chen adalah keturunan dari pedang Ancestor. Klan ibunya juga sangat misterius. Jika dia bisa mengetahui tentang latar belakang Luo Chen di keluarga Luo, dia akan bisa mengetahui lebih banyak tentang dia. Di masa depan, dia akan dapat mengambil inisiatif untuk bertemu dengannya. Dia tahu betul bahwa dengan bakat Luo Chen, dia tidak akan terbatas pada kekaisaran awan terapung kecil ini. Dia takut tidak akan lama sebelum Luo Chen pergi ke Akademi Semesta. Pada saat itu, dia dan Luo Chen pasti akan memiliki lebih banyak interaksi. Itu juga merupakan hal yang baik baginya untuk mencari tahu tentang latar belakang Luo Chen terlebih dahulu. Melihat Ratu Phoenix setuju untuk tinggal di keluarga Luo, Ye Zhangle, Zhang Juechen, dan Wang Xi tidak bisa menahan ekspresi iri di wajah mereka. Yun Nichang juga sedikit bersemangat, tapi dia lebih tenang dari Ye Zhangle dan dua lainnya. Paman He, pergi dan atur kediaman senior Ratu Phoenix. Luo Qingsui melihat Ratu Phoenix setuju dan segera berkata kepada instruktur He yang berdiri di samping. Instruktur He baru pulih dari keterkejutannya ketika dia mendengar ini dan buru-buru berkata dengan hormat, "Ya, Nona Sulung."
Selesai, instruktur He dengan cepat meninggalkan tempat itu dan turun untuk memberitahu para pelayan untuk menyiapkan kamar tamu terbaik tanpa mengabaikan apapun. Setelah menyelesaikan tugasnya, instruktur He bersandar di pohon besar di halaman keluarga Luo, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa nona mudanya benar-benar akan mengejutkan keberadaan seperti Ratu Phoenix, dan Tuan Muda Luo Chen tampaknya telah lama berinteraksi dengan Ratu Phoenix. Surga benar-benar memberkati keluarga Luo kita. Instruktur He menyandarkan punggungnya ke pohon besar dan bergumam dengan suara rendah. Dia dan Luo Xiao adalah teman setia, dan dia juga memiliki perasaan yang mendalam untuk keluarga Luo. Sekarang Ratu Phoenix tinggal di keluarga Luo, bahkan jika itu hanya untuk beberapa hari, itu sudah cukup untuk meningkatkan reputasi keluarga Luo. Akan sangat bagus jika Tuan Tua ada di sini. Instruktur He tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi yang campur aduk. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk diajak bicara. Jika Luo Xiao berada di keluarga Luo, dia bisa melaporkan berita ini kepada Luo Xiao dan membiarkannya bersenang-senang. Setelah beberapa saat, instruktur He akhirnya tenang dan berjalan menuju lobi keluarga Luo. Dia juga harus menginstruksikan para murid keluarga Luo untuk menyiapkan makanan. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan dan identitas Ratu Phoenix tidak akan tertarik pada hal-hal ini, mereka masih harus memikirkan cara untuk melakukannya. Kultivasi satu klik super system. Bab 742. Judul, Di Dalam Kuil Dewa Binatang di Pulau Terapung. Di Broken Cloud Ridge, Luo Chen tidak tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Luo. Apakah itu kemajuan Luo Kingsway ke fisik S ekstrim atau Ratu Phoenix yang tinggal di keluarga Luo? Luo Chen tidak mengetahuinya. Dia sekarang berdiri di luar gedung besar dengan bulu emas dan Yeming. Lingkungan diselimuti oleh lapisan awan tebal, benar-benar mengisolasi mereka dari pandangan. Kuil Binatang Suci. Luo Chen melihat plakat yang tergantung di atas pintu gedung. Dia tampak sedikit bersemangat. Ini karena dia tahu betul bahwa kuil binatang suci ini adalah tempat warisan Sekte Dewa Binatang berada. Sejak zaman kuno, setelah penghancuran Sekte Dewa Binatang, hanya reruntuhan yang tertinggal. 7 bangunan utama dari kuil Dewa Binatang dan Sekte Dewa Binatang telah menghilang tanpa jejak. Sekarang, dia telah memperoleh fragmen kunci yang menyegel 7 bangunan utama dari Sekte Dewa Binatang dan telah berhasil mengintegrasikan kunci-kunci itu menjadi satu, mengubahnya menjadi kunci yang lengkap. Aku ingin tahu apa warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang itu. Yeming, yang berdiri di belakang Luo Chen, juga sedikit bersemangat. Awalnya, dia berpikir bahwa yang paling bisa dia lakukan di Broken Cloud Ridge adalah mencari warisan dari Sekte Dewa Binatang di reruntuhan, dan mengambil kesempatan untuk memahami formasi yang tersisa di reruntuhan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan kesempatan yang begitu besar. Dia telah memperoleh banyak hal dari menguraikan formasi di batas luar aula formasi. Sekarang dia akan memasuki inti dari Sekte Dewa Binatang. Dia tidak tahu kesempatan menantang surga seperti apa yang akan dia temui. Ayo masuk dan lihat. Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Dia mengeluarkan kunci yang telah bergabung menjadi satu dari cincin semesta dan berjalan menuju gerbang kuil binatang suci. Luo Chen baru saja berjalan ke gerbang kuil binatang suci ketika kuncinya terlepas dari tangannya tanpa terkendali dan menghilang ke dalam gerbang. Sesaat kemudian, gerbang kuil binatang suci, yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dibuka lagi. Kunci itu terbang kembali ke tangan Luo Chen seolah-olah memiliki rohnya sendiri. Sebuah pusaran hitam muncul di gerbang. Seolah-olah binatang buas kuno telah membuka mulutnya yang besar dan hendak melahap seseorang. Tuan, aku akan pergi dan mencari jalan. Tepat ketika Luo Chen hendak memasuki kuil binatang suci, bulu emas kuno tiba-tiba berbicara. Dia khawatir akan ada bahaya di kuil binatang suci, dan kekuatannya berada di atas kekuatan Luo Chen, jadi dialah yang akan mencari jalan. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik. Hati-hati, Luo Chen mengangguk ketika mendengar itu. Kekuatan bulu emas berada di atasnya, jadi lebih baik dia pergi dan menyelidiki terlebih dahulu. Selain itu, dia menebak bahwa mungkin tidak ada bahaya di kuil binatang suci. Karena itu, dia bisa yakin dan membiarkan pramuka bulu emas mendahului. Bulu emas tidak ragu-ragu ketika mendengar ini. 9 api neter yang samar menyala di tubuhnya, dan itu berjalan ke kuil binatang suci. Sangat cepat, sosok bulu emas melewati pusaran gelap dan menghilang dari pandangan Luo Chen dan Yeming. Setelah sekitar 1 jam, suara bulu emas terdengar di hati Luo Chen melalui kontrak jiwa. Tuan,
tidak ada bahaya di dalam. Luo Chen memanggil Ye Ming yang berdiri di belakangnya. Setelah itu, dia memasuki kuil binatang suci melalui pusaran gelap. Ini adalah kuil binatang suci. Setelah memasuki kuil binatang suci, Ye Ming melihat sekelilingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan berteriak tanpa sadar. Luo Chen tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah tahu tentang rahasia kuil binatang suci di alam ilusi pavilion kitab suci, jadi dia tidak terlalu terkejut. Kuil Dewa Binatang sebenarnya adalah pulau terapung, tetapi selalu berada di belakang binatang dewa pemakan awan. Gerbang utama kuil binatang suci hanya terhubung ke pintu masuk alam rahasia. Kunci di tangannya adalah satu-satunya cara untuk membuka pintu masuk alam rahasia. Kultivasi satu klik super system. Bab 743. Judul, di kolam binatang roh ada telur batu besar. Di Paleogen, ketika sekte Dewa Binatang berada pada puncaknya, gerbang kuil Dewa Binatang tidak pernah ditutup. Baru setelah sekte Dewa Binatang dihancurkan oleh Asura Balefulki, para ahli dari sekte Dewa Binatang menutup pintu masuk kuil binatang buas dan menyerahkan kunci kepada Mu Feng untuk diamankan. Mu Feng menggunakan teknik mekanisme kuno untuk menyegel 7 bangunan utama dari sekte Dewa Binatang ke dalam kunci dan membaginya menjadi 7 bagian. Mereka ditempatkan di atas 7 puncak gunung, menunggu seseorang untuk lulus ujian dan mengumpulkan ke-7 fragmen kunci. Tuan, sepertinya ada sesuatu di sini. Sama seperti Luo Chen tenggelam dalam pikirannya, suara bulu emas tiba-tiba terdengar dari jauh. Luo Chen melihat ke atas dan tatapan aneh muncul di matanya. Arah itu seharusnya adalah kolam binatang roh dan kolam transformasi naga. Luo Chen telah membaca banyak buku kuno tentang sekte Dewa Binatang di alam ilusi pavilion kitab suci. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang sekte Dewa Binatang. Meskipun dia tidak tahu kuil binatang suci seperti punggung tangannya, dia tahu sebagian besar informasinya. Dengan ketukan kakinya, Luo Chen melemparkan stepping step surga dan bergegas menuju ke arah bulu emas. Ketika Ye Ming melihat adegan ini, dia tidak bisa diganggu untuk menghela nafas dan dengan cepat mengikuti di belakang Luo Chen. Segera, mereka berdua melihat bulu emas di depan sebuah danau besar. Danau itu hampir mengering. Telur binatang yang pecah bisa dilihat di mana-mana di danau. Di tengah danau, ada telur batu besar dengan cahaya yang mengalir di atasnya. Telur naga batu. Saat Luo Chen melihat telur batu, informasi mengenai telur batu muncul di benaknya. Menurut catatan kuno di pavilion kitab suci, telur naga batu ini diperoleh oleh master sekte kedua dari sekte Dewa Binatang secara kebetulan. Dia membawanya kembali ke sekte Dewa Binatang dan menempatkannya di kolam roh binatang untuk memeliharanya, berharap untuk menetaskan naga batu suatu hari nanti. Namun, bahkan setelah penghancuran sekte Dewa Binatang, telur naga batu masih tidak berhasil menetas. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun tanpa nutrisi dari energi spiritual, telur naga batu ini akan tetap ada. Luo Chen melihat telur naga batu yang besar dan berkata dengan sedikit emosi. Awalnya ada telur binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kolam binatang roh, tetapi setelah penghancuran sekte Dewa Binatang, tidak ada yang mengurus kolam binatang roh. Cairan roh di kolam berkurang dengan cepat. Karena kurangnya nutrisi dari energi spiritual, sejumlah besar telur binatang buas kehilangan vitalitasnya karena erosi waktu. Akhirnya, mereka menjadi bagian dari telur binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hancur di kolam binatang roh. Sayangnya, bahkan jika naga batu menetas, itu tidak berguna bagiku. Selain itu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menetaskan telur naga batu. Melihat telur naga batu yang besar, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Meskipun dia terkejut bahwa telur naga batu diawetkan, dia tidak berniat mengeraminya. Pertama, telur naga batu telah disimpan di kolam binatang roh oleh sekte Dewa Binatang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Namun, bahkan setelah penghancuran sekte Dewa Binatang, telur naga batu masih belum menetas. Dia akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk menetaskan naga batu. Daripada waktu untuk menetaskan naga batu ini, dia mungkin lebih baik fokus untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kedua, meskipun naga batu ini adalah salah satu binatang iblis kuno yang paling terkenal dan kekuatannya sangat hebat, itu mungkin belum tentu lebih kuat dari naga iblis api penyucian. Saat ini, dia adalah master ke-9 dari ruang spasial yang ditinggalkan oleh senior misterius Xiao Tian. Dia akan memiliki peluang besar untuk menaklukkan arang hitam naga api penyucian di masa depan. Karena itu, dia tidak perlu membuang waktu lagi untuk naga batu ini.
Selain itu, bulu emas juga berubah menjadi Nether Devil Rock. Meskipun Nether Devil Rock tidak bisa dibandingkan dengan Stone Dragon pada tingkat kultivasi yang sama, itu akan menyelesaikan transformasinya. Adapun naga batu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menetas. Dalam keadaan seperti itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang harus dipilih. Kultivasi satu klik super system. Bab 744. Judul, itu adalah jenis kontrak yang berbeda dan ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Luo Chen merenung sejenak, lalu menoleh ke Yeming dan berkata, naga batu adalah binatang iblis kuno. Tidak ada gunanya menyimpannya di sini. Jika kamu tertarik, kamu dapat mencoba membentuk kontrak jiwa dengannya. Dia tidak berminat untuk menetaskan naga batu, jadi dia mungkin juga membiarkan Yeming melihat apakah dia bisa membentuk kontrak jiwa dengan telur naga batu. Harus diketahui bahwa banyak naga batu kuno seperti naga batu memiliki aspek yang aneh. Semua binatang iblis kuno yang lahir dari telur dapat membentuk kontrak jiwa bahkan sebelum mereka lahir. Oleh karena itu, selama Yeming meninggalkan bekas di telur naga batu, begitu naga batu menetas, dia akan secara otomatis mengenali orang yang meninggalkan bekas itu sebagai tuannya. Namun, sangat sedikit orang yang mau melakukannya, karena begitu kontrak jiwa ditandatangani, ketika binatang iblis kuno yang telah menandatangani kontrak menetas, sebagian besar Yuan asli master akan diekstraksi untuk memasok tubuhnya sendiri. Selain itu, proses ini tidak dapat diubah. Setelah binatang buas kuno yang telah menandatangani kontrak diinkubasi selama pertarungan, tentu saja tidak perlu membicarakan konsekuensinya. Kedua, masa inkubasi binatang iblis kuno sangat panjang. Bahkan jika dia mendapatkan telur binatang buas kuno, dia tidak tahu kapan itu akan menetas. Membentuk kontrak jiwa dengan telur binatang buas seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan yang mengejutkan dunia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa itu, paling tidak bisa mendukung mereka dalam menandatangani kontrak jiwa dengan 9 kekuatan jiwa. Beberapa seniman bela diri yang tidak cukup kuat hanya bisa menandatangani kontrak jiwa dengan satu binatang buas sepanjang hidup mereka. Yang paling penting adalah bahwa proses ini tidak dapat diubah. Terlepas dari beberapa seni rahasia yang dapat secara paksa memutuskan kontrak jiwa dengan biaya yang mahal, hanya binatang iblis yang menandatangani kontrak jiwa yang dapat menandatangani kontrak jiwa dengan binatang iblis baru jika ia mati. Namun, jika binatang buas yang menandatangani kontrak jiwa mati, seniman bela diri juga akan menderita serangan balik jiwa. Harga ini sangat tragis. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang bersedia membiarkan binatang buas yang menandatangani kontrak jiwa dengan mereka mengambil risiko, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan mempengaruhi mereka. Jadi, jika seseorang meninggalkan bekas pada telur naga batu dan menandatangani kontrak jiwa dengannya, maka itu pasti akan menjadi pertaruhan yang hebat. Jika naga batu bisa ditetaskan dengan sangat cepat, maka mereka akan bisa mendapat untung tanpa kehilangan apapun. Tetapi jika naga batu tidak bisa ditetaskan untuk waktu yang lama, maka akan butuh waktu lama untuk mengambil tempat yang bisa digunakan untuk menandatangani kontrak jiwa. Selain itu, karena naga batu adalah binatang iblis kuno dan garis keturunannya sangat kuat, jika seseorang ingin secara paksa memutuskan kontrak jiwa dengan menghancurkan telur naga batu, maka serangan balik jiwa yang menakutkan bahkan mungkin secara langsung menyedot seorang seniman bela diri ke dalam mayat kering. Poin terakhir adalah bahwa bahkan jika telur naga batu ditetaskan, itu masih membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk memeliharanya agar efektif. Lebih baik untuk menaklukkan binatang buas dengan garis keturunan yang tidak bisa dibandingkan dengan Stone Dragon. Setidaknya, itu bisa digunakan dalam waktu singkat. Mendengar kata-kata Luo Chen, Yeming merenung sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Ketika dia lulus ujian dari Aula Formasi Sekte Dewa Binatang, dia juga menerima beberapa berita dari Aula Formasi. Dia juga tahu tentang bahaya tersembunyi dari menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu, tetapi pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu. Ini karena fakta bahwa Sekte Dewa Binatang, yang namanya mengguncang seluruh benua, ditempatkan di kolam binatang roh menunjukkan bahwa telur naga batu itu luar biasa. Selain itu, semua telur binatang buas di kolam binatang roh telah kehilangan vitalitasnya selama bertahun-tahun, tetapi telur naga batu masih utuh. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa telur naga batu mungkin memiliki beberapa rahasia lain. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah langkah yang berisiko, itu sangat berharga di mata Yeming. Kultivasi satu klik super system. Bab 745. Judul, Yeming memutuskan bahwa itu adalah tempat penting di masa lalu. Selain itu, Yeming bukan master kontrol hewan, juga bukan seniman bela diri.
Dia adalah seorang Formation Master, dan dengan statusnya sebagai Formation Master, dia jarang bertarung dengan orang. Biasanya, dia hanya perlu menyiapkan formasi dan mengukirnya ke dalam peralatan formasi yang dibawanya. Bila perlu, dia hanya perlu mengatur formasi, dan itu tidak mengharuskan dia berada dalam kondisi yang sangat tinggi. Bahkan jika telur naga batu tiba-tiba menetas, itu tidak akan berpengaruh padanya. Itu juga karena dia adalah master formasi sehingga kekuatan jiwa relatif kuat. Belum lagi, permintaan untuk binatang buas juga tidak tinggi. Bahkan jika telur naga batu tidak bisa ditetaskan, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Dan begitu telur naga batu berhasil diinkubasi, maka dia akan mendapat untung besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika naga batu tidak memiliki kekuatan tempur untuk jangka waktu tertentu setelah inkubasi, itu tidak akan berpengaruh padanya. Dia adalah seorang master formasi, dan dia memiliki rekan satu timnya yang melindunginya. Pada saat yang sama, dia memiliki banyak sumber daya, dan dia memiliki banyak waktu dan sumber daya untuk mengolah naga batu. Oleh karena itu, Ye Ming tidak berpikir terlalu lama sebelum mengambil keputusan. Demi naga batu, mengambil risiko seperti itu tidak diragukan lagi sepadan. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan menghentikanmu. Melihat Ye Ming membuat keputusan, Luo Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang. Sebagai jenius nomor satu keluarga Ye Ming secara alami tahu teknik kontrak jiwa. Meskipun teknik kontrak jiwa ini tidak dapat dibandingkan dengan teknik pengendalian binatang profesional, namun, itu hanya kontrak dengan telur binatang buas kuno, dan dia tidak perlu menguasai teknik pengendalian binatang buas yang dalam. Oleh karena itu, dia tidak perlu lagi membimbing Ye Ming. Dia hanya perlu melindungi Ye Ming. Aku akan meninggalkan bulu emas untuk melindungimu. Luo Chen menunjuk bulu emas di sampingnya dan berkata dengan lemah. Terima kasih, kakak. Wajah Ye Ming bersinar ketika dia mendengar ini. Kekuatan bulu emas sedikit lebih tinggi dari Luo Chen. Jika ada kecelakaan yang benar-benar terjadi, dengan bulu emas di sisinya, dia akan bisa menghadapinya. Adapun keselamatan Luo Chen, dia tidak khawatir tentang itu. Bagaimanapun, Luo Chen memiliki kunci untuk membuka kuil binatang suci. Banyaknya batasan di kuil binatang suci tidak berpengaruh pada Luo Chen. Dapat dikatakan bahwa Luo Chen benar-benar aman di kuil binatang suci. Karena itu, dia tidak khawatir tentang keselamatan Luo Chen. Bulu emas, kamu tinggal di sini dan lindungi Ye Ming dari menandatangani kontrak jiwa. Aku akan pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Luo Chen menginstruksikan bulu emas di sampingnya, lalu berjalan pergi. Menurut beberapa buku dan catatan kuno yang dia baca di alam ilusi pavilion kitab suci, di dalam kuil binatang suci, dia juga ingin melihat apakah tempat-tempat itu telah dilestarikan. Jika dia kehilangan tempat-tempat itu, nilai kuil binatang suci akan sangat berkurang. Sangat cepat, Luo Chen melewati sebuah bangunan dan akhirnya muncul di depan air terjun yang hampir kehabisan air. Di bawah air terjun, ada kolam yang kering, dan hanya dasar kolam yang bisa terlihat airnya. Air terjun punggung abadi, kolam penempaan jiwa. Luo Chen memandangi air terjun dan kolam yang hampir kering, dan matanya berbinar. Ini adalah tempat penting dari sekte Dewa Binatang di masa lalu. Air terjun Immortal Ridge dibentuk oleh energi spiritual surga dan bumi dan sejumlah besar batu roh yang dibentuk oleh formasi. Kolam tempering jiwa di bawah ini sama. Soul Tempering Pond memiliki efek tempering jiwa. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan jiwa, yang tidak berbeda dari senjata ilahi ke sekte Dewa Binatang. Peningkatan kekuatan jiwa berarti bahwa mereka dapat menandatangani kontrak jiwa dengan lebih banyak binatang buas. Ini tidak berbeda dengan harta tertinggi bagi sekte Dewa Binatang, yang menggunakan sekte Dewa Binatang sebagai sarana pertempuran. Sangat disayangkan bahwa energi spiritual surga dan bumi yang diserap sendirian tidak dapat menopang pengoperasian tempat yang begitu penting. Akibatnya, air terjun Immortal Ridge dan kolam tempering jiwa hampir habis. Mereka perlu menginvestasikan sejumlah besar batu roh untuk membuatnya kembali ke keadaan semula. Kultivasi satu klik super system. Bab 746. Judul, Tanah yang Rusak Memiliki Niat untuk Bekerja Sama. Melihat air terjun Immortal Ridge dan kolam tempering jiwa yang hampir kering, Luo Chen merenung sejenak dan mengambil keputusan. Akan sangat sulit baginya untuk membuat Immortal Ridge Waterfall dan Soul Tempering Pond beroperasi secara normal hanya dengan kekuatannya saja atau kekuatan keluarga Luo. Bahkan jika dia melemparkan semua sumber daya keluarga Luo ke dalam kolam, dia paling banyak bisa mempertahankan Immortal Ridge Waterfall dan kolam tempering jiwa sampai mereka segera mengering. Dalam keadaan seperti itu,
cara terbaik tidak diragukan lagi adalah bekerja sama dengan orang lain. Di Kekaisaran Awan Terapung, apakah itu keluarga Ye atau keluarga Wang, atau keluarga Su dan keluarga Yun bisa menjadi mitranya. Bahkan Flowing Cloud Institution bisa menjadi mitranya. Dengan sumber daya dari pasukan ini, meskipun air terjun Immortal Ridge dan kolam tempering jiwa mungkin tidak dapat kembali ke peristiwa besar sebelum penghancuran Sekte Dewa Binatang, mereka hanya dapat mempertahankan operasi normal tempat ini. Tidak akan sulit bagi para praktisi untuk meredam jiwa mereka di tempat ini. Selain keluarga Wang dari keluarga Ye, keluarga Su, dan keluarga Yun dari keluarga Kekaisaran, dia juga bisa bekerja sama dengan Institut Abadi Ras Iblis yang menakutkan. Dengan keberadaan bulu emas, dapat dikatakan bahwa Fearsome Immortal Institute telah bersekutu dengannya sejak lahir. Dalam arti tertentu, hubungan ini bahkan lebih dekat daripada hubungan antara dia dan keluarga Wang dari keluarga Ye dan Kekaisaran Awan Terapung. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi pada bulu emas, Fearsome Immortal Institute akan selalu berdiri di sisinya. Mari kita lihat tempat-tempat lain terlebih dahulu. Setelah mengambil keputusan untuk saat ini, Luo Chen mengalihkan perhatiannya dari air terjun punggung abadi dan kolam penempaan jiwa dan menuju ke tempat lain. Setengah hari kemudian, Luo Chen menggunakan Heaven Stepping Step untuk menjelajahi Divine Temple of Binatang dan akhirnya kembali ke tempat di mana kolam spirit binatang berada. Kuil binatang ilahi ini jauh lebih bobrok daripada yang dia bayangkan. Seiring berjalannya waktu, tanpa pengelolaan para murid dari Sekte Dewa Binatang, banyak tempat penting dari Sekte Dewa Binatang telah jatuh ke dalam keadaan terbengkalai. Dibutuhkan banyak energi untuk merawat mereka agar dapat beroperasi kembali. Saat ini, satu-satunya tempat yang berguna hanya ada satu tempat, yaitu kolam transformasi naga di hutan ulat sutera ilahi. Namun, hanya ada beberapa ulat sutera ilahi yang tersisa di hutan ulat sutera ilahi. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk memelihara ulat sutera ilahi yang baru untuk mempertahankan operasi hutan ulat sutera ilahi. Adapun kolam transformasi naga, itu diambang kehancuran. Tanpa pengaruh eksternal, kolam transformasi naga akan runtuh paling lama kurang dari 10 tahun. Setelah menyelidiki situasi di kuil binatang suci, Luo Chen benar-benar melepaskan gagasan untuk memonopoli kuil binatang suci. Kuil binatang ilahi ini terlalu bobrok. Jika dia ingin memonopolinya, akan membutuhkan waktu dan energi yang tak terbayangkan untuk mengembalikan tempat ini ke kejayaannya. Dia tidak memiliki waktu luang untuk mengurus kuil binatang suci ini. Meskipun keluarga Luo telah menerima bisnis keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan, itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di seluruh Kekaisaran Awan Terapung. Akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan operasi kuil binatang suci dengan bantuan keluarga Luo, apalagi mengembalikan kemakmuran kuil binatang suci ke masa kejayaannya. Satu-satunya cara sekarang adalah bekerja sama dengan kekuatan lain, dan ini akan memungkinkan kuil binatang suci untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Untungnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye dan kekuatan besar lainnya. Bahkan jika itu terkait dengan kuil binatang suci, masih ada ruang untuk negosiasi. Itu tidak akan menarik perhatian kekuatan besar itu. Oleh karena itu, Luo Chen tidak keberatan bekerja sama dengan keluarga Ye dan kekuatan besar lainnya. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah kekuatan utama mana yang harus aku ajak bicara terlebih dahulu? Kultivasi satu klik super system. Bab 747. Judul, beberapa pilihan dengan siapa aku harus bekerja? Luo Chen memandang Ye Ming yang masih menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu dan berpikir dalam hati. Saat ini, di antara kekuatan utama di Floating Cloud Empire, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah keluarga Yun, keluarga Kekaisaran, dan yang paling misterius, keluarga Xiao. Secara alami, tidak perlu membicarakan keluarga Xiao. Dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao telah menentukan bahwa Luo Chen tidak akan bisa bekerja sama dengan keluarga Xiao. Oleh karena itu, meskipun keluarga Xiao sangat misterius, Luo Chen tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Xiao. Meskipun keluarga Yun kuat dan Luo Chen memiliki hubungan yang baik dengan Yun Nichang, dan Luo Qingsui dan Yun Nichang adalah teman hidup dan mati, Luo Chen masih waspada terhadap keluarga Yun. Itu karena penurunan keluarga Luo belum tentu karena keluarga Yun mendorong mereka dalam kegelapan, karena pada saat itu, keluarga Luo adalah kekuatan yang paling mungkin mengancam status keluarga Yun. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah keluarga Yun sedang merencanakan sesuatu dalam kegelapan untuk melemahkan keluarga Luo dengan pedang keluarga Xiao. Lebih penting lagi, meskipun keluarga Yun memiliki pengaruh besar, ada terlalu banyak faksi di dalamnya. Jika dia bekerja sama dengan keluarga Yun,
dia hanya bisa bekerja sama dengan faksi Cloud Emperor. Fraksi Cloud Emperor saja mungkin tidak sebanding dengan kekuatan top lainnya di Floating Cloud Empire. Meskipun Luo Chen percaya pada Yun Nichang dan tidak keberatan bekerja sama dengan faksi Kaisar Awan, kuil binatang suci sangat penting. Sulit untuk menjamin bahwa faksi lain dari keluarga Yun tidak akan memiliki pemikiran yang seharusnya tidak mereka miliki. Bahkan Kaisar Awan mungkin tidak dapat menekan faksi-faksi keluarga Yun itu. Luo Chen tidak ingin melibatkan dirinya dalam masalah yang merepotkan itu. Karena itu, setelah merenung sejenak, Luo Chen menyerah pada gagasan untuk bekerja sama dengan keluarga Yun. Jika itu masalahnya, keluarga Ye tidak akan dipertimbangkan lagi. Luo Chen memandang Ye Ming yang menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu dan berpikir dalam hati. Keluarga Ye baru saja mengalami perang saudara, dan pasukan mereka menderita beberapa kerugian. Bahkan jika mereka tidak menderita luka apapun, masih perlu waktu bagi mereka untuk pulih. Kedua, Ye Ming telah menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu. Keluarga Ye perlu mengumpulkan sejumlah besar sumber daya untuk membantu Ye Ming mengerami telur naga batu ini sesegera mungkin. Mereka tidak akan bisa menggunakan banyak sumber daya di kuil binatang suci. Oleh karena itu, bekerja sama dengan keluarga Ye tidak akan banyak berguna. Meskipun Flowing Cloud Institution memiliki banyak sumber daya, ada juga berbagai jenis orang di Flowing Cloud Institution. Ada juga mata-mata yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam oleh berbagai kekuatan besar. Tidak cocok bagi kita untuk bekerja dengan mereka. Luo Chen mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Jika dia ingin bekerja dengan Flowing Cloud Institution, dia mungkin juga bekerja dengan Fearsome Immortal Institute. Bagaimanapun, Fearsome Immortal Institute memiliki keberadaan bulu emas. Dia bisa membuat Fearsome Immortal Institute membuat konsesi besar, tetapi Flowing Cloud Institution berbeda. Meskipun ia dapat dianggap sebagai jenius yang paling menonjol dari Flowing Cloud Institution, Flowing Cloud Institution bukanlah tempat yang dapat diperintah oleh satu orang. Selanjutnya, dia tidak memiliki status bulu emas di Fearsome Immortal Institute. Jika dia bekerja sama dengan Flowing Cloud Institution, kemungkinan besar dia harus bernegosiasi dengan semua kekuatan besar di masa depan. Setelah itu, akan ada semua jenis transaksi, dan dia bahkan mungkin memberikan banyak keuntungan. Ini tidak diragukan lagi masalah yang sangat merepotkan bagi Luo Chen. Dia tidak ingin menghabiskan banyak energi untuk hal-hal sepele ini, jadi dia dengan cepat menolak gagasan untuk bekerja sama dengan Flowing Cloud Institution. Maka hanya keluarga Wang dari Laut Utara, keluarga Su ibu kota, dan Fearsome Immortal Institute yang tersisa. Luo Chen merenung sejenak dan hatinya sedikit ragu. Keluarga Wang memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Dengan hubungan antara Wang Xi dan Yun Nichang, hubungannya dengan keluarga Wang jauh lebih dekat daripada keluarga Su. Selain itu, dia pernah membantu Putri Laut Utara Yun Suemei berhasil menerobos, yang merupakan hal yang baik untuk keluarga Wang dari Laut Utara. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan keluarga Wang. Kultivasi satu klik super system. Bab 748. Judul, Kontrak Teleportasi Kuil yang Berhasil. Namun, meskipun mereka dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan keluarga Wang, masalah terbesar adalah bahwa keluarga Wang terletak di sudut terpencil Kabupaten Laut Utara. Kekuatan di luar wilayah Laut Utara sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit kekuatan teratas di Kekaisaran Awan Terapung dengan sumber daya paling sedikit. Memang benar bahwa keluarga Wang dapat mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan keluarga Wang, tetapi akan sulit untuk mendukung kuil binatang suci hanya dengan keluarga Wang saja. Adapun keluarga Su ibu kota, tidak diragukan lagi salah satu kekuatan teratas yang memiliki sumber daya paling banyak di permukaan selain keluarga Yun dan keluarga Xiao yang misterius. Sekolah bela diri Awan Terapung telah membuka seluruh Kekaisaran Awan Terapung, dan bahkan provinsi kuno, yang diduduki oleh klan barbar, memiliki sekolah bela diri Awan Terapung. Bekerja sama dengan keluarga Su tidak diragukan lagi akan memungkinkan kuil binatang suci untuk kembali normal dalam waktu yang lebih singkat. Namun, masalah bekerja sama dengan keluarga Su, dia tidak banyak berinteraksi dengan keluarga Su. Selain dia sebagai penatua keluarga Su, dia tidak berinteraksi dengan keluarga Su. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi buruk bagi seorang tamu tetua keluarga Su, untuk membuat seluruh keluarga Su tunduk padanya. Sama seperti Luo Chen sedang memikirkan kekuatan mana yang harus dia gunakan, Ye Ming, yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan telur naga batu, telah berhasil menandatangani kontrak jiwa. Setelah itu, dia menoleh ke Luo Chen dan berkata dengan terkejut, "Kakak,
aku telah berhasil menandatangani kontrak. Setelah diinterupsi oleh Ye Ming, Luo Chen terbangun dari pikirannya. Dia menatap Ye Ming yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi gembira dan sedikit mengangguk. Itu benar. Ye Ming berhasil mengontrak telur naga batu yang sesuai dengan harapannya. Namun, kecepatan kontrak Ye Ming jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Mendengar pujian Luo Chen, senyum di wajah Ye Ming menjadi lebih lebar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat telur naga batu di kolam binatang roh. Itu adalah telur naga batu. Jika dia berhasil mengeraminya, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Ketika Luo Chen melihat ekspresi Ye Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia sementara melemparkan masalah sebelumnya ke belakang pikirannya. Setelah itu, dia mengeluarkan kunci kuil binatang suci dari cincin alam semesta dan menyuntikkan esensi pedangnya ke dalam kunci itu. Mengikuti gerakan Luo Chen, tanah bergetar, dan sejumlah besar debu naik, menutupi langit dan menghalangi matahari. Kakak, apa yang terjadi? Merasakan perubahan mendadak ini, Ye Ming buru-buru bertanya kepada Luo Chen. Jika bukan karena tindakan Luo Chen sebelumnya, Ye Ming akan menduga bahwa ini akan terjadi karena Luo Chen. Dia mungkin sudah memikirkan bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun meski begitu, Ye Ming tampak sedikit panik. Kuil binatang ilahi ini adalah pulau terapung. Kamu harus tahu ini. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, kuil binatang buas ilahi ini telah berada di punggungan awan rusak cukup lama. Aku akan memberinya ruang. Kakak, apakah kamu mau? Mata Ye Ming berbinar ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia telah menebak pikiran Luo Chen. Jika kuil binatang suci ini dapat dipindahkan dari sini, tempat ini akan menjadi markas besar keluarga Luo. Jika mereka bisa mengelola kuil binatang suci ini, hanya masalah waktu sebelum keluarga Luo bisa mendapatkan kembali kemakmurannya. Selanjutnya, karena kuil binatang suci, tidak akan lama bagi keluarga Luo untuk tumbuh menjadi raksasa dan meninggalkan kekaisaran awan terapung untuk menghadapi kekuatan besar di dunia luar. Itu benar. Luo Chen mengangguk. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Agak merepotkan bagi kuil binatang suci ini untuk ditempatkan di punggungan awan rusak. Lebih baik memindahkan kuil binatang suci ini dari sini. Kultivasi satu klik super system. Bab 749. Judul, Guncangan Chang Yun dan Arang muncul. Ye Ming tidak bisa membantu tetapi merasa iri ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar kunci kuil binatang suci dikumpulkan oleh Luo Chen. Meskipun dia adalah orang yang memperoleh fragmen kunci yang menyegel aula formasi, dengan keterampilan jalan formasi Luo Chen, dia dapat dengan mudah mematahkan formasi aula formasi. Oleh karena itu, bahkan tanpa dia, Luo Chen masih bisa mengumpulkan semua fragmen kunci. Karena itu, dia tidak punya niat untuk mendapatkan bagian dari jarahan. Selanjutnya, dia sudah sangat puas dengan telur naga batu. Dia juga tahu bahwa akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk menetaskan telur naga batu. Keluarga Ye baru saja mengalami perang saudara. Meskipun tidak membahayakan energi asal mereka, masih perlu waktu bagi mereka untuk pulih. Dalam keadaan seperti itu, sudah sangat sulit bagi keluarga Ye untuk menyediakan baginya untuk menetaskan telur naga batu. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk menyediakan kuil binatang suci? Oleh karena itu, Ye Ming tidak pernah memiliki pemikiran tentang kuil binatang suci. Luo Chen tidak memperhatikan apa yang dipikirkan Ye Ming. Dengan bantuan kunci dari kuil binatang suci, dia dengan mudah mengendalikan kuil binatang suci untuk keluar dari punggungan awan rusak. Kecepatannya tidak lambat. Segera, dia melewati lapisan awan tebal yang mengelilingi Broken Cloud Ridge dan terbang menuju ke arah Kabupaten Changlan. Pulau sebesar itu terbang keluar dari Broken Cloud Ridge. Secara alami, tidak ada yang tidak akan dapat menemukannya. Segera, para praktisi dan tentara bayaran yang berlatih di pegunungan binatang iblis menemukan pulau ini. Praktisi dan tentara bayaran yang telah mencapai tahap martial spirit di Blue Cloud County, yang paling dekat dengan Broken Cloud Ridge, terbang menuju kuil binatang suci bersama-sama. Mereka tidak tahu tentang latar belakang kuil binatang suci, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk pergi ke kuil binatang suci untuk mencari tahu tentang itu. Namun, pulau terapung di mana kuil binatang suci berada dilindungi oleh lapisan formasi. Selain pintu masuk yang telah ditutup oleh Luo Chen, tidak ada cara lain untuk masuk. Para praktisi itu tidak dapat menemukan cara untuk memasuki pulau terapung, jadi mereka melancarkan serangan terhadap formasi di batas luar kuil binatang suci.
Tidak ada kekurangan praktisi martial sovereign stage di antara mereka. Bahkan praktisi martial king yang menjaga Kabupaten Awan Biru telah muncul dan melancarkan serangan terhadap formasi di batas luar kuil binatang suci. Bagian dalam kuil binatang suci terguncang. Karena kurangnya dukungan dari batu roh, formasi di sekitar kuil binatang suci menjadi lebih lemah. Di bawah serangan sejumlah besar serangan, formasi tampaknya berada di ambang kehancuran. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ketika Ye Ming melihat adegan ini, ekspresi marah muncul di wajahnya. Dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin aku memobilisasi para ahli keluarga Ye untuk mengusir mereka? Tidak perlu melalui banyak masalah. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia berkomunikasi dengan naga iblis api penyucian, arang hitam, yang berada di ruang spasial. Sesaat kemudian, pusaran hitam yang berputar perlahan muncul di depan Luo Chen. Kepala naga iblis api penyucian yang ganas muncul dari pusaran, diikuti oleh tubuh naga besar. Sangat cepat, arang hitam melewati pusaran, dan tubuh naga besar muncul di kuil binatang suci. Bocah Luo, jangan lupakan 50 keping batu roh kelas atas. Arang hitam naga api penyucian menoleh untuk melihat Luo Chen. Mata naga emasnya dipenuhi dengan panas, dan dia bahkan bisa melihat air liur yang jernih menetes dari sudut mulutnya. Jika dia ingin tumbuh, dia harus melahap banyak hal yang mengandung energi spiritual murni. Meskipun dia memiliki ruang spasial yang cukup dan berbagai jenis makanan di ruang spasial, bagaimana energi spiritual yang terkandung di dalam makanan dapat dibandingkan dengan batu roh kelas atas murni yang terkandung dalam energi spiritual? Meskipun ada banyak harta rahasia di ruang spasial, untuk mencegahnya mencuri, para master sebelumnya telah menetapkan banyak batasan di ruang spasial. Bahkan jika arang hitam adalah naga iblis api penyucian, dia tidak akan bisa menembus batasan itu. Hanya Luo Chen yang bisa membuat arang hitam, naga iblis api penyucian yang rakus ini, menyerang dengan harga 50 naga iblis api penyucian. Kultivasi satu klik super system. Bab 750. Judul, Naga Iblis Api Penyucian sangat terkejut. Naga rakus ini. Setelah mendengar kata-kata arang hitam, Luo Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia agak terdiam saat berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Dia memiliki tas batu roh kelas atas, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan semua 50 batu roh kelas atas. Namun, dia tidak kekurangan batu roh saat ini, jadi dia bisa dengan mudah mengeluarkan 50 batu roh kelas atas untuk arang hitam untuk bergerak. Ye Ming, yang berdiri di samping, terkejut. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kemunculan tiba-tiba naga iblis api penyucian, arang hitam. Meskipun di ruang spasial, karena Luo Chen adalah master ke-9 dari ruang spasial, arang hitam tidak memiliki kemampuan untuk melawan Luo Chen. Namun, setelah meninggalkan zona spasial, meskipun arang hitam masih tidak dapat melakukan perlawanan di depan Luo Chen, tubuh naganya yang besar dan sisik yang tajam memberi orang rasa pencegahan yang kuat. Meskipun Ye Ming adalah tuan muda dari keluarga Ye dan telah melihat banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh naga ganas arang hitam, dan dia tidak bisa tidak merasa tersesat dalam pikirannya. Selain itu, arang hitam adalah naga api penyucian, dan aura pembunuh mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya sudah cukup untuk menakuti orang yang pemalu sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa Purgatory Devil Dragon dipanggil oleh Luo Chen, Ye Ming akan jatuh ke tanah, lumpuh. Kakak, apa itu? Ye Ming berpura-pura tenang, tetapi suaranya yang bergetar mengkhianatinya. Naga iblis penyucian. Luo Chen tersenyum. Dia tidak terkejut dengan reaksi Ye Ming. Faktanya, pertama kali dia melihat arang hitam, jika bukan karena dia memiliki Sword Crystal of Sword Ancestor dan memperoleh informasi tentang Purgatory Devil Dragon dari Sword Crystal, penampilannya tidak akan jauh lebih baik daripada Ye Ming. Orang harus tahu bahwa arang hitam dibatasi oleh pembatasan di ruang spasial. Dia tidak bisa melepaskan aura pembunuhnya yang mengerikan. Bahkan ukuran tubuhnya telah menyusut banyak karena pembatasan. Meski begitu, arang hitam di ruang spasial masih memberi orang kekuatan pencegah yang sangat kuat. Sekarang dia telah lolos dari pembatasan ruang spasial dan mengungkapkan seluruh tubuhnya, dan tidak lagi menyembunyikan ki mengerikan yang mengerikan di tubuhnya. Arang hitam tidak diragukan lagi, bahkan lebih mengejutkan. Belum lagi Ye Ming, bahkan mungkin banyak praktisi martial king akan merasa gugup saat menghadapi arang hitam. Naga iblis penyucian. Ye Ming tertegun sejenak. Dia belum pernah mendengar nama binatang buas teratas di 6 jalan reinkarnasi,
Tetapi dari aura yang dipancarkan dari tubuh arang hitam, dia bisa menebak bahwa arang hitam itu luar biasa. Tidak heran kakak tidak suka telur naga batu itu. Ye Ming memandang arang hitam dan berpikir sendiri. Meskipun telur naga batu sangat berharga, itu belum menetas. Tidak ada yang tahu kapan telur naga batu akan menetas. Bahkan jika naga batu menetas, itu akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk memeliharanya. Namun, naga iblis api penyucian, arang hitam, telah tumbuh sampai batas tertentu dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak heran Luo Chen tidak menyukai telur naga batu. Luo Chen tidak memperhatikan Ye Ming. Dia melihat arang hitam naga api penyucian dan menunjuk ke formasi yang menyelimuti kuil binatang suci. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan orang-orang itu padamu." "Jangan khawatir," arang hitam mengepakkan sayapnya. Dia berkata dengan lemah, "Mereka hanyalah sekelompok lalat yang bahkan belum mencapai Martial King. Aku hanya bisa melepaskan sedikit aura nagaku untuk menghentikan mereka bergerak."